Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti berbasis daring. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita belum bisa untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Maka dari itu, kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi seperti sekarang ini dengan tetap melakukan pembelajaran daring dengan baik ya. Ibu harapkan tidak memupuskan semangat kalian dalam belajar walaupun dalam pembelajaran daring seperti ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan yaitu mengenai materi-materi apa saja yang akan kita pelajari dalam semester 2 dan juga tentang sedikit tentang pengertian bakti sejati. Anak-anak, terkait dengan materi apa saja yang akan kita pelajari dalam bab 2, jadi kita mempelajari 2 bab, yaitu bakti sejati dalam Ramayana dan juga tentang keluarga Sukina. Ya. Kita yang pertama itu tentang bakti sejati dalam Ramayana ya. Di sini kita akan mempelajari bagaimana sih bakti sejati itu sendiri. Kemudian dari ajaran Ramayana itu ya, dari cerita Ramayana itu apa ajaran bakti sejati yang bisa kita ambil dalam cerita tersebut gitu ya. Itu yang dimaksudkan dalam bab bakti sejati dalam Ramayana. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari tentang keluarga Sukina. Nah, dalam keluarga Sukina ini kita akan belajar masalah tentang pernikahan dalam Hindu ya. Jadi bagaimana sih keluarga yang bahagia dalam Hindu? Nah, itu ya tentang keluarga Sukina. Kembali kita ke bab bakti sejati lebih dulu ya. Bakti sejati dalam Ramayana. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Sebelum kita berbicara apa sih itu bakti sejati ya, kita Ibu akan flashback dulu tentang cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Itu kita bisa melalui dengan 4 jalan yang ditempuh, yaitu Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga. Bhakti Marga ini adalah dengan jalan cinta kasih. Cinta kasih kita tujukan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, kepada orang tua maupun dengan makhluk lainnya ya. Jadi makhluk hidup lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan. Jadi itu ajaran cinta kasih ya. Bhakti Marga itu adalah jalan cinta kasih kita. Contohnya yaitu kita bisa menghaturkan canang dengan ketulus ikhlasan ya. Kemudian kita berbakti kepada orang tua dengan cinta kasih kita, itu termasuk dalam ajaran Bhakti Marga. Kemudian kalau kita lihat karma marga. Karma artinya perbuatan ya. Kita bekerja. Ya, dengan kita bekerja dengan tulus ikhlas, maka kita bisa disebut dengan menempuh jalan karma marga. Itu ya, bekerja dengan semangat, bekerja dengan ikhlas ya. Bekerja artinya bekerja itu ya bisa kita lakukan untuk bisa mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa ya. Misalnya menolong teman, itu termasuk kepada karma marga. Kemudian jnana marga, yaitu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mempelajari ilmu pengetahuan suci. Nah, yang di sini dimaksud adalah kita contohnya belajar tentang
ilmu pengetahuan suci seperti ilmu pengetahuan atau pendidikan agama Hindu. Jadi itu disebut dengan jenana marga, karena dengan kita mempelajari ilmu pengetahuan suci, yaitu tentang ajaran-ajaran agama, kita akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Kemudian yang terakhir itu ada raja marga, yaitu kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan jalan, yaitu melakukan semadi, berjapa, melakukan semadi. Itu adalah masuk ke dalam raja marga. Nah, jadi kalian yang mana yang akan kalian bisa lakukan, silakan lakukan. Baik itu dengan bakti marga, karma marga, jenana marga, dan raja marga. Nah, jadi dalam bab kita yang ini, yaitu bakti sejati dalam Ramayana, berarti kita mengupas bagaimana ajaran bakti sejati itu sendiri, ya. Berarti terkait dengan dari 4 jalan yang kita tempuh ini, berarti lebih condong kepada bakti marga. Jadi kita akan mengupas sedalam-dalamnya tentang bakti marga, yaitu terkait dengan bakti sejati dalam ajaran Ramayana. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ajaran bakti sejati, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan bakti. Sebelum kita ke bakti sejati, kita terlebih dahulu akan belajar apa itu artinya bakti, ya. Bakti kita sering dengar dalam keseharian, yaitu mebakti, ngaturang bakti, ngaturang sembah bakti, ya. Itu yang bisa kita dengar sehari-hari. Kita juga bisa dengan juga dalam buku juga ada satya bakti, ada berbakti, ya, ada bakti sejati. Jadi di sini kita sudah sering dengar kata bakti, ya. Ya, jadi apa itu bakti? Ya, bakti itu artinya apa? Melakukan pemujaan, melakukan sujud, ya. Itu disebut dengan bakti, ya. Artinya dengan ketulus ikhlasan kita melakukan pemujaan, kita melakukan sujud kepada Ide Sang Yang Widiwasa, itu disebut dengan bakti, ya. Kemudian kata bakti dalam bahasa Sanskerta itu artinya pengabdian, ya. Pengabdian itu sendiri, ya. Jadi bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa, kepada orang tua kita, dan bahkan kepada makhluk hidup yang lain, ya, dengan jalan cinta kasih kita. Itu yang disebut dengan pengabdian, bakti, ya. Jadi inti dari kata bakti itu adalah pengabdian. Jadi ajaran bakti sejati, ya, bakti sejati itu adalah pemujaan, pengabdian yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa hormat, cinta kasih yang mendalam untuk memohon kerahayuan. Ya, jadi itu kesimpulan tentang bakti sejati, ya. Kalau sejati itu kan artinya sungguh-sungguh. Kalau bakti itu kan pengabdian, pemujaan, sujud, itu artinya bakti. Jadi intinya bakti sejati itu adalah pemujaan, pengabdian yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya. Misalnya kita memuja Ide Sang Yang Widiwasa dengan cara pengabdian yang tulus ikhlas, ya, dengan mengaturkan canang, dengan disertai dengan rasa tulus ikhlas dan dengan rasa yang sungguh-sungguh, ya, dan penuh rasa hormat, ya, cinta kasih yang mendalam kita tujukan kepada Ide Sang Yang Widiwasa untuk mendapatkan kerahayuan. Ajaran bakti sejati itu bisa kita tujukan baik dengan Ide Sang Yang Widiwasa, kemudian dengan orang tua dan sesama manusia, dan juga
dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan. Jadi kepada ide Sang Yang Widiwasa bisa kita tujukan dengan mengatur canang, ngaturang banten saiban, terus berjapa, memuja ide Sang Yang Widiwasa. Diharapkan agar kita mendapatkan kerahayuan ya. Kemudian bakti sejati bisa kita tujukan kepada orang tua, karena orang tua yang telah membesarkan kita sampai saat ini ya. Kemudian dan juga bisa kita tujukan kepada sesama manusia, artinya saling menghargai, saling menghormati antar sesama manusia. Kemudian ajaran bakti sejati bisa ditujukan juga kepada hewan dan juga tumbuhan. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita memelihara hewan dan juga tumbuhan itu sendiri ya. Di sini bisa kita lihat ya seperti Trihita ya, bagaimana parahyangan, pawongan dan juga palemahan yang itu ya. Jadi kita juga bisa menjalankan praktik bakti sejati ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Materi selanjutnya yaitu akan diberikan pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai tentang bagian-bagian bakti sejati. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.